Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah yang disyarah oleh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Wasabi hafizallahu taala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sebagian tanda-tanda isim. Yang isim dapat diketahui yang di sini disebutkan ada 4 tanda. Yang pertama yaitu khafat. Sudah kita bahas. Secara bahasa dia adalah didul irtifa' wa huwa tasafful. Lawan dari menaik dia itu dia merendah. Secara istilah wal kasratu allati tahdutsu li amilil khafdi aw ma naba anha. Dia adalah kasrah yang terjadi ketika masuknya amil khafat atau yang menggantikannya, yang menggantikan kasrah. Khafat itu adalah ungkapan ulama Kufah, jar ungkapan ulama Basrah, keduanya bermakna sama. Kemudian kita sudah bahas tanda yang kedua yaitu tanwin. Tanwin secara bahasa adalah taswid, bersuara. Perhatikan. Dan secara istilah nunun zaidatun sakinatun talhaq wa akhiral ismi fil lafzi wa tufariqu fil khatti istighnaan anha bi tikrari syaklatin darabtu bil qalam. Dia adalah nun tambahan sukun mengikuti akhir isim pada lafaz, ya, diucapkan nun sukunnya itu, dan dia memisahkan diri dengan isim pada tulisan, enggak ditulis. Lalu bagaimana? Istighnaan anha bi tikrari syaklah, karena mencukupi darinya dengan mengulangi harokat ketika menulis dengan pena. Jadi nun itu diucapkan ketika melanjutkan kalam dan tidak ditulis di dalam tulisan. Jadi harokat yang terulang dialah adalah yang kedua. Adapun harokat yang pertama fahiya li bayanil i'rab, maka dia untuk menjelaskan i'rabnya, marfu kah, mansub atau majrur. Jadi harokat yang pertama untuk menjelaskan i'rab, dan yang kedua dialah tanwin yang asalnya nun sukun tambahan. Dhammah yang kedua, fathah yang kedua, dan begitu juga kasrah yang kedua. Sekarang kita masuk tanda yang ketiga yaitu al. Al itu termasuk tanda yang di awal kata atau di akhir kata? Awal kata, ahsantum. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, wa amma al, dan adapun al, fanahu qaulika, maka contohnya perkataanmu atau maka semisal perkataanmu pada rajulin farasin wa harithin, maka dia itu isim karena dia bertanwin. Dan ar-rajulu wal farasu wal harithu, inilah tanda yang ketiga. Maka ar-rajulu, al-farasu dan al-harithu isim. Kenapa dia isim? Karena dia kemasukan al. Ahsantum. Yaitu dari 3 contoh itu ar-rajul, al-faras dan al-harith. Itu ada maksud tujuannya, ya. Nanti insya Allah kita bahas di kitab yang lebih luas. Bahwasanya al ada 3 jenis. Ada ta'rifiyah, ada al-zaidah, ada al-mausulah. Oleh karena itu dibuat 3 contoh. Itu pesan tersiratnya. Jadi ar-rajulu alnya jenisnya beda. Al-farasu alnya jenisnya beda. Al-harithu alnya juga jenisnya beda. Jadi tanda yang ketiga yang dia letakkan di awal kata adalah al. Maka apabila kita menjumpai kata kemasukan al atau bisa kemasukan al, maka kata tersebut apa? Isim. Lihat qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Lihat di situ. Wal baiti, al baiti berarti apa itu dia? Isim karena kemasukan al. Al ma'mur isim karena kemasukan al.
As-saqfi isim karena kemasukan al. Al-marfu isim karena kemasukan al. Al-bahril masjur isim karena kemasukan al. Dan ada tanda lain selain kemasukan al pada kata-kata tersebut. Wal baiti, dia kemasukan al. Dan tanda yang kedua apa lagi? Hah? Didahului oleh waw qasam dan dia termasuk huruf jar. Tanda yang ketiga apa lagi? Khaf. Nah, baiti berarti ada 3 tanda. Pertama apa? Kemasukan al. Kedua, didahului huruf jar yaitu waw qasam. Ketiga, khafat. Al-ma'mur ada berapa tanda dia? 2. Yang pertama apa? Kemasukan al. Kedua, khafat. Wasaqfi ada berapa tanda? 3 sama seperti al-bait. Al-marfu berapa? 2 sama seperti al-ma'mur. Wal bahri berapa? 3 sama seperti al-bait. Al-masjur berapa? 2 dia ya sama seperti al-ma'mur. Perhatikan. Di sini kata Syekh Hafizullah Ta'ala, fahadihil kalimatu wa nahwuha asma'un bidalili wujudi al fi awwaliha. Fahadhil kalimatu, maka kata-kata ini al-bait, ma'mur, saqf, marfu, bahr, masjur, wa nahwuha dan semisalnya adalah asma, isim dia. Bidalili wujudi al fi awwaliha, dengan dalil adanya al di awalnya. Al-bait, al-ma'mur, as-saqf, al-marfu, al-bahr, al-masjur. Ana mau tanya ke antum. Fahadhil kalimatu wa nahwuha asma'un. Hadhihi, apa i'rabnya dia? Mubtada, ahsantum. Al-kalimatu, apa i'rabnya? Al-kalimat, apa i'rabnya? Hah? Hah? Badal ahsan. Wa nahwuha, waw huruf ataf, nahu ataf. Asmaun, apa i'rabnya? Baru khobar dia di sini. Ahsantum. Oke, maka kata-kata tadi yang sudah kita baca dalam firman Allah surah At-Tur ayat 4 sampai ayat 6, dia adalah isim karena kemasukan al pada awalnya. Kemudian lihat tanda yang keempat dari tanda-tanda isim, dan ini yang terakhir yang disampaikan oleh penulis, yaitu wa amma dukhulu harfin min hurufil khafdi, itu tanda keempat. Dan adapun masuknya huruf dari huruf-huruf khafat. Dan masuknya huruf dari huruf khafat letakkan di awal atau di akhir? Di awal, ingat ya, jangan sampai salah, keliru, fatal. Nanti yang bukan isim dia hukum isim. Ingat, letaknya di awal. Namanya saja kemasukan huruf dari huruf khafat, namanya masuk itu di depan. Kalau masuk dari belakang apa namanya? Nusuk. Nusuk dari belakang. Ya namanya masuk dari depan itu. Orang paham kalau masuk pasti ya dari depan rumah. Ya pokoknya bagian luar rumah. Mau pintu belakang, pintu samping, pokoknya dari luar rumah. Karena nanti kalau antum ngelihatnya dari belakang, yang bukan isim dihukum isim. Yadhabu ilal masjid, yadhabu ila. Nanti antum hukumi yadhabu isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Mana huruf jarnya? Ila, di belakang. Nah, padahal seharusnya itu yang dimaksud kemasukan huruf jar letakkan di mana? Di awal, di depan. Wa amma dukhulu harfin min hurufil khafdi. Dan adapun masuknya huruf dari huruf-huruf khafat. Fanahu, maka contohnya adalah kharajtu minal baiti ilal masjidi, aku telah keluar dari rumah ke masjid. Al-bait isim fi'il atau huruf? Isim, karena menerima tanda-tanda isim. Apa tanda yang pertama? Kemasukan al dulu, karena ini saksi pembahasan kita, kemasukan al. Kedua, khafat. Ketiga,
Dimasukkan atau didahului huruf jar. Ahsan. Ilal masjidi, al masjidi isim. Pertama apa dia? Al. Kemudian khafat. Ketiga dimasukkan atau diawali huruf jar. Ini tanda keempat ya. Fakullun minal baiti wal masjidi ismun lidukhuli harfil jarri alaihi wa huwa min fil awwali wa ila fil tsani. Fakullun, maka setiap dari bait dan al masjid adalah isim. Bait isim, masjid isim. Apa alasannya? Lidukhuli harfil jarri alaihi, karena masuknya huruf jar kepadanya. Wa huwa min fil awwali, dan dia adalah min pada yang pertama. Minal baiti, al bait isim karena kemasukan huruf jar min. Wa ila fil tsani, dan ila pada yang kedua yaitu al masjid isim karena dia kemasukan huruf jar ila. Kemudian perhatikan, ini ada penting ya. Walamma kanat huruful jarri min alamatil ismi dzakara al-musannifu jumlatan minha wa kana haqquha an tudhkara fi makhfudatil asma'i. Perhatikan, walamma, dan tatkala, kanat huruful jar, dan tatkala huruf-huruf jar, min alamatil ismi, termasuk dari tanda-tanda isim. Tatkala huruf-huruf jar didahului, dimasukkan oleh huruf-huruf jar, min alamatil ismi, termasuk dari tanda-tanda isim, dzakaral musannifu jumlatan minha, maka penulis menyebutkan jumlatan, beberapa, minha, sebagian darinya. Jadi ingat, perhatikan di sini ya. Jadi penulis di sini menyebutkan huruf jar karena huruf jar termasuk tanda isim, yang dengannya bisa menghukumi sebuah kata adalah isim. Dan penulis menyebutkan huruf jar bukan ingin menjelaskan amalan dari huruf jar itu. Bukan ingin menjelaskan hakikat huruf jar. Bukan ingin menjelaskan, oh ini huruf jar setelahnya majrur. Bukan. Dan bukan ingin menjelaskan arti-arti dari huruf jar. Karena nanti disebutkan di babnya. Adapun di sini penulis di awal kitab menyebutkan huruf-huruf jar, bukan berarti ingin menjelaskan amalan huruf jar. Bukan berarti ingin menjelaskan hakikat huruf jar, arti-artinya, makna-maknanya, bukan. Beliau menyebutkan di sini karena huruf-huruf jar termasuk dari tanda-tanda isim. Kemudian perhatikan apa kata pensyarah. Wa kana haqquha an tudhkara fi makhfudatil asma'i. Wa kana haqquha, dan haknya, ha itu kembali ke mana? Huruf jar. Dan hak huruf jar antudkara, untuk disebutkan fi mahfudatil asma, pada isim-isim yang dikhafat. Itu hak sebenarnya disebutkan di situ. Adapun di sini di awal disebutkan bukan ingin menjelaskan amalan, hakikatnya, artinya, maknanya, tapi karena dia termasuk dari tanda-tanda isim. Oleh karena itu disebutkan, karena haknya disebutkannya di mahfudatil asma. Nanti di mahfudatil asma, nanti di isim-isim yang dikhafat, di jar, baru disebutkan apa amalan huruf jar. Bahwasannya dia menjarkan setelahnya. Nanti akan disebutkan apa arti-artinya, makna-maknanya di akhir kitab, yaitu makhfudatil asma, isim-isim yang dikhafat. Paham insyaallah? Paham ya? Fa awwaluha, maka yang pertamanya yaitu min bikasril mimi, dengan mengkasrohkan mim. Lihat, ana pernah sampaikan faedahnya. Kalau ditekankan sebuah harokat, berarti apa? Ada makna lain dengan harokat yang berbeda. Lihat, min dengan mengkasrohkan mim, itu huruf jar. Karena kalau bukan kasroh,
man itu bukan huruf jar, itu maksudnya. Wasani dan yang kedua ila. Nah, nggak ada kan penekanan yang lain. Cuman min doang. Waqad taqaddama mithaluhuma, dan telah berlalu contoh keduanya, yaitu dari contoh kharajtu minal masjidi ilal kharajtu minal baiti ilal masjidi. Min dan ila udah contohnya. Watsalitsu dan yang ketiga an. Wa mithaluha qauluka ramaitus sahma qausi. Aku telah melemparkan anak panah dari busurnya. Lihat di situ. Ramaitus sahma anil qausi. Ana mau tanya ke antum. Karena antum udah belajar muhtarat juga. Yang isim yang mana aja? Yang pertama, diurutkan dari awal. Diurutkan dari awal. Diurutkan dari awal. Mana isim? Domir apa? Domir tu ahsan, itu dia isim. Kenapa dia isim? Apa tandanya? Bisa masukkan huruf jar tu. Bagaimana masukkan huruf jar? Ilayya. Tu apa artinya? Apa artinya sih? Saya. Bisa dia ke huruf jar, bisa berubah bentuknya, tapi sama artinya. Ilayya. Karena beda jenis domir. Fiyya. Itu yang pertama. Yang kedua, isim yang kedua mana? Sahma. Kenapa dia isim, apa tandanya? Memasukkan al. Isim yang ketiga yang mana? Al-qaus. Apa tandanya yang pertama? Kemasukan al. Kedua, khafat. Ketiga, didahului huruf jar. Ar-rabi'u ala mithaluha qauluka. Yang keempat adalah ala, di atas. Dan contohnya perkataanmu, raqibtu 'alal farasi, aku mengendarai kuda. Ya, aku di atas mengendarai kuda. Isim yang pertama yang mana? Tuh, kenapa dia isim? Karena bisa kemasukan huruf jar. Kedua mana? Al-faras. Apa tandanya? Al, khafat, dan didahului huruf jar. Al-khamisu fi, yang kelima adalah fi. Wa mithaluha qauluka, dan contohnya perkataanmu, al-ma'u fil kuz, air itu di dalam di dalam cangkir. Isim yang pertama yang mana? Al-ma. Ya, dia isim ya, karena kemasukan al. Yang kedua yang mana? Kuz. Kenapa dia isim? Tanda pertama apa? Kemasukan al. Khafat. Ketiga, huruf jar. Kemudian perhatikan keenam, as-sadisu rubba, ditekankan lagi. Bidammir ra'i wa fathil ba'il musyaddadati. Ditekankan, berarti ada makna yang lain dengan harokat berbeda. Yang keenam, rubba bidammir ra, dengan mendomahkan ro. Ro-nya didomah tuh, ingat, ro-nya didomah. Wa fathil ba'il musyaddadah, dan memfathahkan ba yang ditasydid. Karena kalau dibacanya Rabbun, beda lagi maknanya. Apa Rabb? Ya, Rabb. Berarti yang dimaksud di sini adalah rubba dengan mendomahkan ro. Ingat, ro-nya doma, bukan fathah. Karena kalau ro-nya fathah artinya beda, itu maksudnya. Wa mithaluha qauluka, dan contohnya perkataanmu, rubba rajulin karimin laqitu, berapa banyak laki-laki yang mulia aku menjumpainya. Perhatikan di situ isim yang pertama yang mana? Rajulin. Rajulin. Apa tandanya? Khafat. Kedua, tanwin. Ketiga, didahului huruf jar, yaitu rubba. Ingat, rubba huruf jar itu. Rubba huruf jar itu. Kemudian isim yang kedua mana? Karimin. Apa tandanya? Tanwin. Kedua, khafat. Isim yang ketiga yang mana? Tuh, ya, domir tuh. Kenapa dia isim? Bisa diawali huruf jar. Ahsan. As-sabi'u al-ba'u, yang ketujuh adalah ba. Wa mithaluha qauluka, dan contohnya perkataanmu, marartu bi Zaidin, aku telah melewati Zaid. Isim yang pertama mana? Tuh, domir, karena dia bisa kemasukan huruf jar. Isim yang kedua mana?
Zaid karena dia khafat, tanwin dan didahului huruf jar. Atsamil ke-8 al-kaf. Wa mithaluha qauluka dan contohnya perkataanmu Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa. Isim yang pertama mana? Zaid. Kenapa dia isim? Tanwin. Isim yang kedua mana? Al-asad. Kenapa dia isim? Yang pertama apa? Al. Kedua khafat. Ketiga huruf jar. At-tasi'ul lam. Yang ke-9 ada lam, yaitu kepemilikan. Nanti artinya makna-maknanya di bab makhfudatil asma. Al-malu li Zaid. Harta itu milik Zaid. Isim yang pertama mana? Al-mal. Kenapa dia isim? Isim yang kedua mana? Tanda yang pertama apa? Khafat. Kemudian tanwin. Ketiga kemasukan huruf jar. Al-ashiru wawul qasam, waw sumpah. Wa mithaluha qauluka dan contohnya perkataanmu wallahi la ajtahidanna, demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Perhatikan di sini isim yang pertama mana? Allah, lafdzul jalalah Allah, tanda pada Allah yang sehingga kita menghukumi dia isim apa yang pertama? Kemasukan alif lam. Yang kedua khafat. Ketiga didahului oleh huruf jar yaitu waw sumpah. Isim yang kedua mana? Ada lagi enggak? La ajtahidanna, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Nah, bukan dia ada nun taukid huruf. Ada lagi isim kedua? Ada lagi isim kedua? Ada ya, yaitu dhamir mustatir takdirnya ana, la ajtahidanna. Kaif? Al-hadiya asyara. Ke-11 baul qasam, bak sumpah. Wa mithaluha qauluka dan contohnya perkataanmu uqsimu billah. Uqsimu billahi la akrimannak. Isim yang pertama mana? Dhamir mustatir takdirnya ana. Isim yang kedua mana? Allah. Karena dia khafat kemasukan al dan didahului oleh huruf jar billah. Isim yang ketiga mana? Dhamir mustatir takdirnya ana la ukrimannak. Dhamir mustatir takdirnya ana. Atsani asyara. Ke-12 taul qasam, tak sumpah. Wa mithaluha qauluka dan contohnya perkataanmu tallahi la usahibul asyrara. Isim yang pertama mana? Allah, lafdzul jalalah karena dia kemasukan al, khafat dan didahului oleh huruf jar. Isim yang kedua mana? Usahib yaitu dhamir mustatir takdirnya ana. Isim yang ketiga mana? Al asyrar. Kenapa dia isim? Kemasukan al, ahsantum. Kemudian lihat, perhatikan. Fahadihil kalimatu. Ini harokatnya. Kalau nggak tahu, kalau salah, perhatikan, perbaiki. Fahadihil kalimatu al-madhkuratu ba'da hurufil jarri asma'un bidalili dukhuli harfil jarri 'alaiha. Perhatikan, fahadihil kalimatu, maka kata-kata ini al-madhkuratu yang disebutkan ya, dari min sampai tadi taul qasam, ba'da hurufil jarri, setelah huruf-huruf jar, asmaun, dia adalah isim. Ya, perhatikan ya, itu kalau khobar biasanya ya antum tambah terjemahnya dengan adalah. Kata-kata yang disebutkan ini setelah huruf jar, dia adalah isim. Biar lebih mudah dalam memahaminya atau lebih mudah untuk memahami. Kenapa dia isim? Bidalili dukhuli harfil jarri 'alaiha, dengan dalil masuknya huruf jar kepadanya, 'alaiha. Perhatikan, 'alaiha, ha kembali ke mana? Al kalimat, ahsan. Wa sayatil kalamu ala hurufil jarri fi akhiril kitabi insyaallah taala. Wa sayatil kalamu, dan akan datang pembahasan ala hurufil jar, tentang huruf-huruf jar, fi akhiril kitabi, pada akhir kitab, insyaallah taala. Kita cukupkan dulu, nanti tanbihatnya kita sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Sekarang istirahat dulu 5 menit. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.